Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam jumpa kembali di dalam ibadah Mesbah Keluarga. Dan pada saat ini saya masih tetap berada di Pulau Sumba di dalam rangka pelayanan. Sebentar jam 2 pemakaman hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta William Ju. Kita mengambil waktu sejenak sehingga kita bisa dapat beribadah di dalam ibadah Mesbah Keluarga pada pagi hari ini, yang biasanya kita mengadakan jam 8 malam. Karena kondisi keadaan tetap tidak menghalangi bagi kita untuk mau beribadah di dalam ibadah Mesbah Keluarga, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa berada bersama-sama dengan-Mu di dalam ibadah Mesbah Keluarga. Mari Tuhan memberkati kami semua, sehingga di dalam ibadah ini kami sangat diberkati. Kebenaran firman-Mu akan selalu menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kami menuju jalan kebenaran. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, ampuni segala dosa dan salah hamba-Mu, sehingga waktu hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kami semua dapat diberkati. Kuasai hati dan pikiran kami, bahkan lingkungan ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hanya Engkau yang nampak untuk memuliakan nama-Mu melalui warta kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini di dalam ibadah Mesbah Keluarga kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Inilah kenyataan kebenaran firman Tuhan yang sangat akurat, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir, dan Dia akan datang bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar dari satu tema kecil, yaitu prioritas hidup hanya kepada Allah. Prioritas hidup hanya kepada Allah. Kenapa kita mengatakan prioritas hidup hanya kepada Allah? Karena hidup di dalam sebuah kesuksesan, ada rasa aman dan makna hidup yang sangat penting dalam kehidupan kita, selalu bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Namun masih ada hal yang lebih penting jika dibandingkan dengan ketiga hal itu, yaitu baik itu merasa sukses, aman, dan memaknai hidup yang sangat penting. Maka yang paling terpenting di sini dari ketiga hal itu adalah di dalam Wahyu 1 ayat 8. Kenapa saya katakan dia lebih dari ketiga hal itu? Karena memberikan kepada kita pengertian dan hikmat untuk memprioritaskan yang lebih utama hanya kepada Tuhan. Memang di dalam hidup ini, siapa yang tidak mau ada merasakan sukses dalam hidupnya? Bisa ada rasa aman dan memaknai hidup ini yang penting. Semua baik, tetapi dibalik semuanya tanpa Tuhan, saya rasa itu semuanya akan sia-sia ya. Nah, untuk itu sebagai umat Tuhan, ya, marilah kita memberi hidup kita kepada, karena sesudah ya, tidak ada lagi Allah yang lain yang kita bisa mengandalkan kehidupan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini kita belajar tentang bagaimana memprioritaskan Dia lebih dari segala-galanya. Ya, Dia lebih dari segala-galanya. Maka hal ini artinya bahwa tidak seorang pun yang lebih utama daripada Tuhan. Tidak ada. Baik cita-cita, harapan, mimpi masa depan kita, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Makanya di sini makna hal ini, tidak seorang pun yang lebih utama daripada Tuhan, dan tidak ada sesudah Dia. Tidak ada ya. Kalau realitas tertinggi itu tak terbatas, maka waktu ya, pribadi yang tak berubah, kebajikan tertinggi dalam kehidupan manusia, maka seharusnya kita memprioritaskan Dia lebih utama dari segala kebutuhan hidup kita. Yaitu kita harus menempatkan Kristus lebih utama dari segala sesuatu dalam hidup ini. Saya sangat senang melalui firman Tuhan. Saya diajar untuk memprioritaskan Dia yang utama. Kenapa? Wahyu 1 ayat 8 sangat jelas bagi saudara.
arti Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Mengapa kita tidak mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia? Karena Dia ada di dalam segala waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dia selalu ada, dan Dia tidak pernah lalai di dalam penyertaan. Bapak, Mama, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa indahnya kalau kita selalu bergaul dengan Dia. Dia selalu menyertai saya dan saudara. Tangan kasihnya tidak pernah dilepaskan di dalam membimbing kita senantiasa. Inilah makna kebenaran firman Tuhan di dalam waktu satu, karena Ia akan datang bagi saya dan saudara. Bapak, Mama, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang terkata di dalam Matius 11 ayat 27 di situ dikatakan, semua telah diserahkan kepada oleh Bapa. Lihat, semuanya sudah diserahkan kepada Dia oleh Bapa. Semuanya, seluruh aktivitas hidup kita ini, semua ada di dalamnya. Dan tidak seorang pun mengenal Allah, anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Kalau yang menyatakannya, keraguan apa lagi yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita meragukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Keraguan apa? Kekecewaan apa? Mungkin diri kita lah yang harus berdoa. Kenapa ini tidak mengalami Tuhan? Kita sudah melupakan sesuatu. Mungkin kita tidak pernah lagi berdoa, baca atau memuji, menyembah dan memuliakan. Saya mengajak kita pada pagi hari kembalilah kepada Tuhan. Prioritaskan Dia di dalam hidup, maka Ia tahu yang terbaik yang Dia lakukan untuk hidup saya dan saudara. Jadi karena itu prioritaskan utama. Yang utama kita adalah berserah secara total hanya kepada Dia. Berserah total. Ketidakmampuan membuat kita selalu menjaga. Jika kita setia melaksanakan dalam hidup kita, maka tangan penjunanya akan terus memimpin, menolong, bahkan memberkati kehidupan saya dan saudara. Prioritas Tuhan dalam hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, bahkan pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita, maka di sanalah kita akan melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya bagian firman Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Sebelum kita mengakhiri kebenaran firman, saya ingin berdoa bagi kita semua, yaitu di mana Tuhan akan mendengar doa-doa orang percaya. Kita berdoa tetap buat saudara saya Oi dan Martin yang ada di Belanda. Sangat senang bisa jumpa keluarga secara tidak sengaja melalui media, dan minta dukungan doa agar Pak Martin bisa dipulihkan kembali dari penyakit stroke. Dia rindu untuk datang ke Indonesia, dan biarlah masa pandemi ini semua bisa berada dalam hidup normal, bukan hanya di kota-kota atau di bangsa dan negara, tapi semua ini bisa meningkatkan hidup normal, ditemukan vaksin corona supaya orang tidak takut lagi dengan corona. Kita tetap berdoa buat Ibu Yan, kita tetap berdoa buat Ibu Eni yang ada di Makassar, kita tetap berdoa buat Om Keki istrinya agar pemulihan terus Tuhan berikan. Maksi yang ada di Alor, Tuhan tetap selalu sembuhkan dia dari segala sakit penyakit Tuhan. Bapak Silas Atta sekeluarga dan merindukan usaha bisnisnya tetap terjaga, dilindungi Tuhan, terlebih dalam masa COVID-19 ini banyak perekonomian yang mulai merosot mundur, tetapi anak-anak Tuhan pasti selalu dijaga, dilindungi, bahkan usahanya tetap diberkati. Kita doakan keluarga rumah tangga agar mereka semua selalu diberkati Tuhan, pemulihan di dalam persekutuan, pemulihan dalam hubungan, pemulihan dalam ekonomi. Tuhan selalu berikan pekerjaan, Tuhan juga berikan yang terbaik bagi semua anak-anak Tuhan yang kuliah. Tuhan juga tolong yang SD sampai SMU yang mengikuti pendidikan secara daring, mereka bisa dapat paket pulsa
tidak pernah kekurangan sedikit pun. Nah, ini yang kita doakan bangsa dan negara kita juga doakan. Dan juga untuk tempat NTT Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur kami, Bapak Victor Leskoda dalam memimpin NTT selalu jaya di dalam memimpin. Dan begitu Bapak Wali Kota Jeffrey Dukore, dia pun juga bisa dapat memberi yang terbaik pelayanan bagi kota, taman, lurah, RT, RW, dan semua kabupaten-kabupaten yang ada. TNI Polri yang bisa menjaga keamanan para dokter, perawat, dan juga relawan COVID-19 sehingga kota kita tetap selalu berada dalam keadaan aman. Kita berdoa ya. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa mengucap syukur buat firman di mana kami mau belajar dalam hidup ini untuk memprioritaskan Engkau dari segala-galanya. Mari Tuhan memberkati saudara-saudara hamba-Mu yang hamba-Mu telah sebut nama mereka satu persatu yang sedang mengalami sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur kuasa darah, mereka dapat disembuhkan. Yang ingin rindu memiliki pemulihan dalam keluarga rumah tangga mereka yang selama ini ada di dalam ambang kehancuran, perceraian, kami berdoa dalam nama Yesus, semua itu dipatahkan. Iblis, engkau tidak berkuasa atas kehidupan keluarga rumah tangga. Rumah tangga adalah milik Tuhan, punya Tuhan. Ialah yang merancang kehidupan keluarga rumah tangga. Sehingga kami berdoa, mari Tuhan bertindak dan Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga melalui mesbah keluarga ini. Kami selalu saling menopang di dalam doa ya Tuhan. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah pendidikan, kami berdoa. Kami percaya, tak kalah kami berharap bersandar penuh dan memprioritaskan Engkau di balik segala-galanya dalam kehidupan. Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan juga berkati Bapak Presiden kami yang tertinggi dan semua para menteri dan juga DPR, DR, TNI, Polri, dan juga keamanan yang ada pada bangsa dan negara ini. Tuhan juga berkati agar semua kebijaksanaan, keadilan, dan juga kerukunan umat beragama bisa ditegakkan melalui pemerintah dan lembaga yang sangat dipercaya di negara ini ya Tuhan. Kota kami, NTT Nusa Tenggara Timur, provinsi ini, Bapak Gubernur kami, Bapak Victor, Tuhan juga memberkati di dalam pelayanan-pelayanan kepada masyarakat NTT bisa maju dari segala ketertinggalan, dari segala ini, dari segala hal, baik itu perekonomian, budaya, dan juga pendidikan, semua yang bisa maju. Bapak Wali Kota kami, dia pun juga bisa menata kota dengan baik, ada kesejahteraan di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan terlalu baik. Untuk gereja-gerejamu ada persatuan dari segala denominasi, bisa saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, melayani Engkau, berdoa buat kota kami sehingga semuanya apa yang meninggal dapat teratasi. Kota kasih, kota cinta yang penuh bahagia selalu ada di NTT Nusa Tenggara Timur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah untuk gereja kami, gereja Kemahin Jemaat Filadelfia Oisapa. Tuhan juga berkati di dalam segala pergumulan kami, dalam pembangunan gereja, semuanya Tuhan pasti akan sibukkan. Para pelayan Tuhan berkati juga. Sebentar soalnya ada ibadah rumah tangga Bapak Penatus Leotis, Tuhan juga berkati sehingga ibadah ini bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri semua rangkaian ibadah ini. Biarlah segala berkat, kasih, damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu memberkati dan menyertai kami senantiasa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Salam jumpa lagi di dalam ibadah mesbah keluarga hari ini sampai selama-lamanya. Tetap Shalom Allah.